Bekali diri, buanglah segala kemalasan. Pandangi cermin masa depan menggemilang. Ayo raih ilmu selagi hari fajar. Lekas wujudkan cita dan pengharapan. SMPK Kebon Dalam, wadah tunas bangsa, tumpuan masa depan. Penyelenggaraan ilahi naungannya. Jayalah SMPK Kebon Dalam. Bapak Ibu guru, para orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9, serta anak-anak peserta gladi potensi dari siswa SMP Kebon Dalem kelas 7, 8, 9, dan para siswa kelas 5 dan 6 dari SD yang ada di Kota Semarang. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertatap muka secara virtual guna menyelenggarakan acara gladi potensi bersama alumni SMP Kebon Dalem. Adapun tema acara gladi potensi pada pagi hari ini adalah Merdeka Belajar di Tengah Pandemi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri kita sebagai generasi muda untuk mengembangkan talenta yang dimiliki sesuai dengan potensi dan minatnya, sehingga kelak memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk masa depannya. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa dengan menyelenggarakan berbagai macam lomba untuk para siswa, yaitu kelas 5 dan kelas 6 dari beberapa SD yang ada di Kota Semarang. Lomba-lomba tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi para siswa agar memiliki kreativitas dan memiliki rasa percaya diri. Adapun macam lomba yang akan dilaksanakan adalah lomba membuat vlog, membuat cerpen pentigraf, lomba fotografi, dan lomba chef remaja. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang merupakan alumni SMP Kebon Dalem yang akan mendampingi putra-putri kita dalam kegiatan gladi potensi ini tentang fotografi dan tata boga. Kami berharap semoga kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suster, Bapak Ibu guru, dan alumni, serta semua pihak yang telah mendukung untuk terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara gladi potensi. Dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Lucia. Selanjutnya adalah tata sambutan Humas SMP Kebon Dalem oleh Bapak Dr. Andes Agustinus Haryono. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara
Yang kami hormati Suster Nur selaku Kepala Sekolah SMP Kebon Dalem, yang kami hormati Ibu Bapak orang tua, guru, dan juga Bapak Ibu yang ikut bergabung dalam virtual pada pagi hari ini, serta anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan gladi potensi yang sudah disampaikan. Tujuannya oleh Ibu Lucia tadi adalah untuk mengembangkan bakat potensi yang ada pada anak-anak yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kepada narasumber, kepada Bapak Teguh dan Ibu Ivana, kami sungguh bersyukur dan terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan kesempatan untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak, khususnya pada tahun ajaran ini, anak-anak SMP Kebon Dalem dan juga kaum remaja, kaum muda pada umumnya. Dan mudah-mudahan ada alumni yang lain yang akan datang yang juga ikut serta untuk berbagi ilmunya kepada anak-anak SMP, anak kami. Dan mudah-mudahan di dalam pemberian materi dan juga untuk pelatihan pada pagi hari ini, nantinya anak-anak kami bisa mengikutinya dengan baik, dan juga bisa mempraktekkan, bisa melakukan, dan bisa mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur menjadi modal untuk kehidupan yang akan datang. Pakai itu, apa pakai ini? Akhir kata, ucapkan selamat untuk mengikuti bagi anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah untuk pelatihan pada pagi hari ini. Selamat untuk mengikuti dan selamat untuk mencoba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam choice, berkah dalam. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti dari acara gladi potensi ini oleh kakak alumni dari SMP Kebon Dalem, yaitu Kak Teguh Santoso dan Ibu Ivana Cahya. Nah, yang pertama ada Kak Teguh. Kak Teguh ini adalah alumni SMP Kebon Dalem pada tahun 1994. Sekarang menjadi owner Friends Foto Video. Kak Teguh ini akan memberikan penjelasan dan pelajaran seputar tentang fotografi. Kepada Kak Teguh, kami persilahkan. Halo semua. Ya, lama nggak jumpa ya. Ini meskipun secara online, tapi saya percaya teman-teman di sini bisa ikut mendengarkan, ikut sama-sama belajar ya. Oke, perkenalkan saya panggilnya Kak Teguh aja ya. Saya di bidang fotografi. Jadi di sini kita akan belajar bareng ya, teman-teman di sini. Mungkin kan pandemi ini kan seringnya di rumah ya, terus teman-teman juga punya banyak handphone, pasti ada gadget yang untuk yang menemani setiap hari. Kalau misal sekolah mau belajar itu kan juga belajar menggunakan handphone. Nah, di sini saya akan sharing aja bersama. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung buka mic, tanya aja nggak apa-apa. Oke, kita buat santai aja hari ini, nggak usah tegang. Teman-teman pokoknya bisa belajar bareng. Mungkin nanti bisa tolong share screen ya untuk materi. Bisa dibantu share screen-nya. Saya ada PowerPoint yang share. IT bisa bantu. Nah, ya. Di full screen aja bisa, Pak? Full screen F5 atau ya, oke.
ini kita akan belajar basic fotografi memakai handphone ya. Teman-teman kan pasti punya handphone semua ya. Nah, kita kan nanti ada lomba juga. Di sini saya berharap teman-teman di sini juga bisa ikut lomba dan bisa juara. Nggak perlu alat yang canggih-canggih. Asal pokoknya kita tahu kita punya alat yang bagus, cara pemakaiannya bisa maksimal, dan tahu titik-titiknya itu orang nggak tahu kalau oh ternyata ini ngambilnya pakai handphone ya. Gitu. Oke, next. Bisa next. Oke. Next. Saya nggak bisa operasi ini. Ya, oke. Ini yang pertama ya, teman-teman. Pertama tuh menjaga kebersihan lensa. Nah, handphone teman-teman ini kan ada lensanya nih. Nah, ini jangan sampai kotor. Biasanya kan kalau ditaruh di meja, kadang bawanya nggak hati-hati itu seringnya kotor. Nah, kalau lensanya ini kotor, teman-teman ya pasti hasilnya nggak bisa bagus. Teman-teman nanti nggak usah ini ya. Ini kalau misal mau minta materinya, ntar nanti bisa minta guru-guru, nggak usah di screen capture, jadi bisa konsen untuk dengerin. Nanti materi ini bisa Bapak Ibu guru share ke teman-teman juga. Oke, next. Simpel aja sih kita hari ini. Poin yang kedua, mungkin bisa next. IP. Oke, sambil lanjut aja ya. Sambil nanti materinya akan di next. Yang kedua itu ada cara memegang handphone. Teman-teman di sini harus bisa pegang handphone dengan stabil. Nah, kalau megang handphone tuh caranya begini ya. Jadi tangan kiri dan kanan itu pegangnya atas bawah supaya ini stabil. Kadang tuh kan megangnya gini ya. Nah, ini tuh bisa goyang-goyang. Nah, teman-teman kalau mengambil foto maupun video itu pegangnya harus tangan dua gini. Oke. Kemudian next itu ada contoh beberapa. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu cara pegangnya pakai kiri dan kanan. Atau mungkin kalau berdiri berarti begini. Ya, begini. Pegangnya yang lebih baik tangan dua supaya stabil. Atau menggunakan tripod. Atau yang pojok kanan bawah itu pakai stabilizer ya. Jadi supaya mudah dan gambarnya nggak gampang goyang. Itu kalau untuk video ya. Kalau untuk foto bisa tripod itu lebih baik. Oke, next. Kemudian yang ketiga, ini perhatikan pencahayaan. Nah, teman-teman kadang seringkali potret itu, yaudah ini ada barang langsung potret. Nah, itu tuh hasilnya bisa nggak maksimal. Teman-teman bisa cari, barang ini misalnya ada, kita bilang bola deh. Ini ada bola. Saya nggak bisa bola ini langsung difoto aja kondisi ruangan gelap. Teman-teman harus cari cahaya yang dekat. Ini mungkin bisa di next gambarnya, nggak apa-apa. Selain, jadi ini ada contoh-contoh cahaya. Jadi cahaya tuh bisa dari samping, kita cari jendela, kita bisa cari ruangan yang terbuka. Contoh nih kayak saya ini ya. Ini kan ada bayang-bayang yang kena matahari. Nah, sinar ini tuh bagus untuk foto. Atau mungkin dari samping ini. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat dari kamera saya ya. Samping ini tuh jadi cahayanya dari samping ini pasti kelihatan bagus. Beda kalau kita backlight ini. Backlight itu kurang terlihat jelas ya kalau backlight itu dari belakang. Ini fotonya ya. Yang risikonya benar. Saya kirim dulu sih ya, mungkin terlalu berat itu filenya. Bentar ya teman-teman.
bisa, bisa ini barengan soalnya. PowerPoint-nya, oke. Ya, oke. Ini fokus poin keempat ya teman-teman. Tapi yang percaya bisa mundur sebentar, cek ke belakang untuk pencahayaan. Saya mau nunjukin teman-teman supaya bisa lihat, oh ada cahaya dari kiri dan kanan. Ada foto-fotonya. Bisa mundur. Nah, ya, oke. Ini kita pakai poin tepat ya. Nanti kalau bisa, ini nanti kita akan nunjukin foto-foto. Fokus pada objek foto. Jadi teman-teman kalau mau potret itu yang jelas. Dalam arti itu jangan sampai kita tuh bingung mau potret itu potret apa ya. Kalau kita potret makanan, ya fokusnya di makanan. Kalau ada objek di kanan kiri itu mengganggu, misalnya tisu, sendok, itu disingkirin dulu. Nah ini ada next saja gambar. Nah ini salah satu angle, misalnya kita fokus, kita mau motret tangan atau wajah. Ya, mau motret tangan atau wajah. Jadi kalau wajah ya mesti fokusnya ke wajah, kalau tangan kita fokusnya ke tangan. Oke, kita next. Yang kelima, mencoba berbagai angle. Nah, teman-teman terkadang kan kalau motret, ada suara ya. Tes. Suara saya jelas? Pak Teguh, kalau headsetnya dilepas gimana? Oke. Ya, suara ini lebih jelas? Nah, ini lebih bagus. Oke, tapi mana yang nggak jelas yang mana? Yang mulai dari mana nih? Poin 3 atau poin 4? Tadi kayaknya mulai dari cahaya. Oh, cahaya. Oke, mundur dikit deh. Poin 3. Maaf ya teman-teman, kalau ada yang nggak jelas langsung ngobrol aja. Saya nggak tahu nih. Oke, poin-poinnya bisa mundur poin 3. Tes. Ya. Ya, ini contoh cahaya. Jadi ini cahaya, ya, perhatikan pencahayaan. Kalau untuk foto, lebih baik itu kita cari cahaya yang terang. Misal nih, kalau ada bola ya kita cari cahaya yang terang. Misal di dekat jendela atau di ruangan yang terbuka, itu hasilnya lebih bagus. Mungkin bisa next PowerPoint-nya. Nah, ini contoh, ini backlight, berarti sinar dari belakang. Biasanya kalau handphone, biasanya kalau melawan sinar itu kurang kuat ya. Tapi lebih baik kita cari sinar yang di depan atau dari samping. Nah, ini contoh. Yang cowok yang kiri itu sinar dari samping, yang cewek itu juga dari samping kanan, kalau yang cowok ini dari samping kiri. Ini memanfaatin cahaya jendela biasanya. Oke, next. Nah, ini siluet. Teman-teman mungkin bisa ya dari handphone. Jadi kita hadapin ke jendela, papa atau mama disuruh berdiri aja, kita foto, nanti handphonenya sudah otomatis bentuknya siluet. Oke, next. Dia ada shadow, bayangan. Nah, ini bayangan, teman-teman bisa praktekin. Oh, ini ada bayangan, dibuat di foto. Ini ada jalan, kakinya berjalan, terus ada bayangannya. Nah, ini teman-teman bisa explore lebih banyak. Sebenarnya kalau foto itu gampang sih. Asal kita sering berlatih, itu pasti kita paham. Oke, next. Fokus pada objek foto, poin 4. Ya, fokus pada objek foto itu dalam arti yaitu tadi, kalau kita mau motret makanan, di kanan kiri ada sendok, garpu, tisu, itu singkirin dulu supaya hasilnya lebih bagus. Ini next lagi ada gambar foto, gambar tangan, kita fokus ke tangan atau fokus ke wajah. Kemudian yang poin 5, mencoba berbagai angle sudut pandang. Nah, di sini teman-teman kalau motret kan kadang biasanya begini ya, langsung lurus gini aja. Nah, coba deh kita angle dari bawah atau dari atas. Nah, ini
teman-teman bisa praktekin sering-sering aja dilakuin, misal di lapangan atau di kamar atau di ruang makan. Coba deh angle-angle yang ekstrim, dalam arti ya mungkin dari bawah atau dari samping atau ditutupin, misalnya ada bola terus di apa ya, didekatkan. Itu teman-teman bisa explore lebih banyak. Ini ada beberapa contoh. Ya, ada yang bentuk lorong. Wah, ini bentuk lorong bagus nih buat difoto. Oh, ada tangga nih mau difoto. Coba coba dari bawah. Nah, itu teman-teman dari jam terbang, teman-teman bisa tahu, oh ini bagus ya, oh ini ternyata kurang bagus ya. Oke. Kemudian next, nomor 6, hindari digital zoom. Digital zoom tuh teman-teman gini, aduh nih, misal nih motret adik, oh adik nih terlalu jauh nih posisinya dari saya zoom aja di zoom gitu ya, set. Itu hasilnya nggak bagus. Mungkin PowerPoint-nya bisa ditunjukin. Ya. Ya, ini saya kasih gambar contoh kelinci. Jadi kalau digital zoom, kita zoom tuh hasilnya nggak tajam. Nah, teman-teman caranya gimana ya? Kita yang mendekat ke objeknya. Jadi kita mengalah, kita yang mendekatin modelnya atau modelnya disuruh, oh maju dikit dong, maju dikit. Nah, oke. Kemudian yang ketujuh, gunakan model HDR. Teman-teman mungkin di sini beberapa fasilitas handphone ada yang tulisannya, ada menunya HDR, ada juga yang belum. Nah, di sini HDR itu fungsinya supaya mempertajam foto. Singkatan dari High Dynamic Range. Ya, membantu menangkap cahaya dan mengangkat warna yang ada menjadi terlihat dari sebelumnya. Jadi ntar teman-teman kalau misalnya ingin lebih belajar lagi, mungkin bisa tanya guru-guru atau nanti mungkin bisa DM saya di Instagram atau chat saya juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa yang lebih dalam lagi. Oke, kemudian nomor 8, gunakan efek filter secukupnya. Nah, teman-teman terkadang kalau foto, wah dikasih filter, kasih apa, kasih hiasan, kasih bintang-bintang sampai orangnya ketutupan semua ya. Nah, itu hasilnya kurang bagus. Ya, tapi kalau cuman buat, Kak, aku cuman mau ala-ala aja deh buat seru-seruan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau ikut lomba, supaya menang dan juara, biasanya itu editnya sedikit-sedikit aja. Biasanya cuman diedit, warnanya dicerahin, apa, ada bayangan itu diterangin. Nah, di sini ada 3 aplikasi, teman-teman mungkin sudah sering dengar, ada Lightroom, PixArt, sama Snapseed. Teman-teman tinggal install aja, di situ sudah ada fasilitasnya, tinggal edit, naik turun, hasilnya udah bagus. Intinya sih pakai filternya secukupnya ya teman-teman ya. Oke. Dan yang 9, sigap dalam setiap momen. Nah, terkadang kan kita nggak siap nih, ini ada momen bagus. Wah, cari handphone dulu. Waduh, ini bukanya lock gimana ya? Aduh, aku lupa passwordnya. Lah, ini kan repot ya. Jadi teman-teman harus sigap. Jadi begitu kita misal mau foto ada anak main sepak bola, ya handphonenya harus ready. Oh, harus ready, siap. Oh, ini mau angle gini, langsung potret. Atau mungkin ada orang, ini ada bapak-bapak mau naik sepeda nih. Sepeda jalan ini. Oh, ini teman-teman harus siap. Ditungguin. Bapaknya lewat. Nanti kalau nggak dapat, cari nanti mungkin ada bapak becak lewat. Atau mungkin ada orang naik motor, difoto. Nah ini teman-teman di sini harus sigap ya. Setiap momen itu kita nggak bisa ngulang ya. Kalau diulang, Pak, tolong dong mundur lagi ya. Itu nanti feel-nya nggak dapat. Bapaknya malah takut ya. Ih, aku apa ya nih? Mau mau apa? Mau masuk koran nih. TV. Nah ini contoh-contohnya nih. Kita main pasti, main basket. Itu kalau kita nggak sigap, baru mau nyalain handphone, bolanya udah masuk. Kan nggak lucu kan? Oke, poin 10. Perhatikan komposisi foto. Nah, ini saya kasih gambar, ada gambar harimau. Mungkin PowerPoint bisa next.
Teman-teman kalau di handphone, ini coba handphone saya kok. Hmm, Jadi teman-teman kalau di handphone itu ada fasilitas grid. Nah, ada kotak-kotak yang kalau polosan gini berarti menunya belum keluar. Tapi kalau keluar kotak-kotak itu, nah itu untuk panduan teman-teman. Biasanya objek itu ditaruh di kotak kiri atau kotak kanan. Atau ditaruh tengah juga boleh. Terkadang ada juga yang ditaruh di kotak bawah. Nah, itu tergantung angle teman-teman mau menciptakan foto itu seperti apa. Intinya grid itu membantu supaya komposisi foto itu bagus. Oke, next. Nomor 11, buat fotomu bercerita. Nah, teman-teman di sini fotonya tuh jangan cuman ya udah misalnya gambar kakak, jangan kakak deh, gambar adik deh. Adik cuman duduk diam, teman-teman foto. Nggak ada ceritanya. Ini ada contoh cerita nih, misal. Nah, ini ada orang, oh ini baru ada orang nyanyi, terus ada orang joget. Nah, itu orang foto ini akan bercerita. Oh, ternyata ini ada bapak-bapak sedang joget diiringi sama penyanyi. Kemudian ini ada yang sebelah kanan nih, oh, ada anak main bola. Ya sudah, yuk siap-siap ya. Dilempar 1, 2, 3, dikasih kode supaya kita bisa dapat momennya. Terkadang setiap foto itu perlu diatur ya, nggak bisa langsung spontan. Kalau main bola ya, tolong dong diulang lagi, tadi nggak dapet. Nah, ini difoto lagi, foto aja beberapa kali. Ntar nanti dipilih yang bagus, baru diedit. Oke, ada pertanyaan belum? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Terlalu cepat? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya, tadi itu 11 poin dalam fotografi. Saya rangkum, sebenarnya ada banyak. Itu ada sekitar 25 sampai 30 poin-poin penting, tapi saya rangkum untuk teman-teman di sini supaya bisa memaksimalkan dengan alat yang ada. Handphone nggak usah canggih-canggih, yang penting sebenarnya dalam foto itu yang penting cahaya. Selama cahayanya kuat, selama cahayanya bagus, itu hasilnya pasti bagus. Tapi kalau cahayanya kurang, ya mau handphone kayak apapun biasanya tuh keluar bintik-bintik tuh ya, noise. Bintik-bintik gambarnya kok kotak-kotak atau bahasa ininya apa ya, bintik-bintik ya. Keluar bintik-bintiknya. Nggak bisa mulus gambarnya. Oke. Nah, di sini kakak akan kasih panduan teman-teman buat ikut lomba. Kak, Jadi, sebelum tip lomba, Kak. oh iya. Saya mau tanya, Kak. Oh ya, sus. Siap. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Kak Teguh ya. Tadi mengenai cahaya ya, Kak, yang utama ya. Untuk cahaya, kan kadang-kadang ada katanya kalau pengambilan foto itu cahaya, kalau misalnya di luar ya, yang kita belum profesional gitu, di bawah jam 9 pagi itu bagus. Lalu istilahnya kalau sore ya, setelah jam 3-an sore gitu bagus. Lalu apakah memang demikian Kak kalau misalnya kita berada di luar gitu ya, khususnya untuk memang keperluan-keperluan yang tertentu, bukan spontan ambil gambar. Terima kasih. Siap. Pertanyaan bagus sekali, Suster. Ya. Memang dalam fotografi itu cahaya yang terbaik itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Dan jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itu sebenarnya yang paling baik. Karena kenapa? Sinarnya tuh nggak terlalu keras. Jadi kadang tuh gambarnya kayak ini jidat ini sampai minyaknya keluar semua. Nah, karena sinarnya terlalu keras. Nah, di sini memang dalam fotografi paling bagus itu jam segitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita foto tuh siang hari. Tergantung kondisi cuaca ya. Kalau sangat terik sekali sampai mata itu
sampai sipit gitu ya, sampai gini ya berarti itu sangat tidak baik untuk difoto. Tapi kalau mata masih bisa melek, masih bisa lihat fotografernya, nah itu masih ideal. Karena ini saya berbicara tentang handphone ya. Karena handphone sekarang itu sudah canggih. Kita arahin ke model, wajahnya bisa terang, langitnya bisa dapat. Tapi kalau kita pakai kamera profesional, itu perlu alat-alat, perlu lighting, perlu reflektor, perlu diedit lagi supaya warnanya lebih timbul. Tapi kalau handphone-handphone sekarang, yang misal yang saya bahasnya yang RAM 2 giga, RAM 3 giga ke atas gitu tuh udah sangat sangat canggih. Apapun mereknya, nggak perlu eh, yang mahal-mahal atau gimana, tapi semua merek sebenarnya sama, tinggal trik kita tuh menghadapi ini kondisi cuaca. Misalnya kayak saya nih ngomong, depan saya ini kan matahari, depan saya matahari. Jadi otomatis sinar yang dihasilkan pasti bagus. Kalau kita agak ke samping sedikit, berarti nanti sinarnya agak dari sini. Nah, pada intinya kita lihat modelnya bahwa kalau dia suruh lihat fotografernya tuh nyilau nggak? Kalau sampai silau berarti itu sudah terlalu panas. Kasihan nanti lama-lama dia pingsan nanti. Gitu. Itu aja, Sus. Apakah menjawab atau mungkin ada pertanyaan susulan mungkin? Yang lain mungkin? Maaf Pak Teguh, saya ingin bertanya. Ya. Ini kan tentang fotografi itu kebetulan juga saya suka dengan bidang fotografi. Kira-kira aplikasi apa sih yang cocok untuk kita, yang mudah tetapi juga bagus? Begitu. Makasih. Aplikasinya tuh maksudnya aplikasi untuk editing atau untuk foto? Iya, aplikasi untuk editing yang mudah tapi juga bagus untuk kita Ya. di HP. Oke. Kalau saya itu yang tadi di PowerPoint ada, di PowerPoint saya poin-poin nomor 16 ya, mungkin IT bisa bantu. Oh, 17. Itu ada Snapseed, itu yang paling gampang. Snapseed gambarnya daun. Itu dia brightness kontras, terus kita ngerubah-ngerubah warna. Misalnya daerah sini gelap ya, dia bisa naikin shadow supaya ininya terang. Cuman bayangannya aja ini itu bisa terang sendiri. Terus kalau ini terlalu terang ya, kita turunin. Nah, itu logonya seperti itu nih. Teman-teman, Snapseed yang pojok kanan bawah nih. Nah, itu mudah sekali, tinggal kita main brightness, kontras, ambient, shadow, highlight, udah main itu aja. Itu sudah bagus. Kalau teman-teman mau, oh aku mau variasi lebih lagi, ya pakainya PixArt. Itu teman-teman di sini juga pasti jago ya, PixArt. Tapi kalau menurut saya sih terlalu banyak variasi, jadi malah kita tuh pengen tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Tapi kalau teman-teman mau explore, mau kasih hati-hatinan, mau kasih ini, ya PixArt itu oke. Karena dia ada stiker-stiker dan lain-lain. Kalau Lightroom itu seperti preset ya, jadi kita kasih tinggal klik, langsung warnanya agak kekuningan. Tinggal klik, warnanya biru. Tinggal klik, jadi coklat. Paling kita kombinasi warna. Terus teman-teman mungkin lihat, itu pohon kok bisa jadi kuning ya? Nah itu pakai Lightroom. Tinggal klik pohonnya jadi kuning. Daunnya jadi kuning maksudnya, bukan pohonnya. Daunnya jadi kuning. Gitu. Menjawab? Ya. Ya, sudah. Terima Kak, kasih. mau nanya Kak, Ya. caranya Ya. pakai green screen tuh gimana ya? Oh, pakai green screen. Wah, ini luar biasa. Ini untuk apa? Zoom atau untuk video atau untuk foto? Foto. Foto. Wah, luar biasa. Jadi kalau green screen sebenarnya tuh kalau untuk foto nggak perlu green screen ya. Kita pakai background polos aja bisa. Kalau untuk foto ya. Karena kalau dasarnya putih, terus kita klik pakai aplikasi, background ini langsung berubah, dia akan hilang. Jadi teman-teman bisa pakai background polos apapun, mau warna putih, mau warna merah, mau warna hijau, mau warna
biru, nggak masalah. Yang penting, Michael, kalau bajunya biru, backgroundnya ya jangan biru. Nah, itu nanti motongnya susah. Jadi kalau bajunya putih, kita pakai background biru, ya nggak apa-apa, itu motongnya gampang. Jadi ini contoh, kayak kakak nih, ini kan backgroundnya putih. Nah, ini akan gampang motongnya. Tinggal potong set, ini aplikasi juga ada background background eraser atau pakai Photoshop, tinggal klik aja langsung hilang. Sekarang canggih-canggih. Kalau video memang harus pakai green screen. Tapi kalau untuk foto, Michael bisa pakai background apa aja, mau warna apa aja, yang penting polos. Gitu. Oke, menjawab Michael? Kalau misalnya backgroundnya, misalnya kan itu rumah, jadi tembok, jadi kayak gambar-gambar kota gitu loh. Oh, ya, itu harus orangnya harus dipotong dulu, gambarnya tuh dipotong dulu, kan backgroundnya hilang. Lantar nanti diganti, misal mau pemandangan, mau hutan, mau kota, bangunan, itu bisa. Itu pakainya Photoshop itu, ya kalau saya sih Photoshop ya. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin bisa pakai PixArt itu juga bisa, atau background eraser itu juga bisa. Ntar nanti kalau Michael mau belajar lebih lanjut, nanti bisa tanya Bu Guru, minta nomor saya, nanti saya ajarin. Ini saya nggak bisa praktek, soalnya nggak ada aplikasinya. Jadi mau ngajarin agak susah. Tapi sebenarnya kalau mau ganti background itu gampang banget. Gitu Michael. Oke, Kak. Nanti kalau mau belajar tanya Ibu Guru, minta nomor saya, nanti saya akan ajarin. Gratis. Oke? Oke, yang lain? Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya Pak mau foto tapi ngeblur, nggak bisa difokusin, itu harusnya kayak gimana ya? Bagaimana solusinya? Gimana? Maaf, nggak dengar. Jadi kalau misal mau foto tapi ngeblur dan difokusin itu tidak bisa, bagaimana solusinya Pak? Oke. Itu kalau sudah kita motret hasilnya burem, ya nggak bisa diapa-apain. Caranya ya kita harus foto lagi. Jadi waktu kita foto, habis itu dicek, burem nggak nih? Kalau hasilnya burem, ya kita harus foto lagi. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur foto, kemudian modelnya udah terlanjur pulang, ya sudah, kita nggak bisa najemin karena hasilnya kan sudah burem. Itu ibarat tuh kita kalau buat sesuatu tuh sesuatu yang baik sekalian. Jadi kalau gambarnya tajam, otomatis hasilnya bagus. Tapi kalau gambarnya blur, nah ini yang agak susah. Kita harus ngeditnya tuh benar-benar maksimal. Ya sebenarnya diedit bisa, tapi seberapa burem. Kalau burem sekali ya lebih baik modelnya dipanggil lagi. Terus, maaf saya foto lagi ya Kak, yang kemarin burem. Nah jujur aja gitu nggak apa-apa. Mereka dengan pasti senang hati. Atau kalau misal mau kita foto dulu, kemudian ditunggu. Sebentar ya Kak, saya mau lihat dulu hasilnya. Setelah kamu lihat di zoom, oke sudah tajam, oke sudah beres, Kakak boleh pulang. Nah, gitu Dek, siap? Ada yang lagi? Ada lagi? Kalau enggak ada, kita mungkin ini langsung ke kegiatan di era pandemi. Jadi kita ada lomba. Jadi lomba ini diharapkan teman-teman ikut aktif. Sebenarnya foto tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Sebenarnya orang lihatnya dari sudut pandang apa dulu. Terkadang orang, ini kok kayak gini ya. Belum tentu si A bilang jelek, si A bilang bagus, si B bilang jelek. Itu setiap orang punya opini sendiri-sendiri. Nah, mungkin teman-teman, ini saya ada beberapa contoh.
Mungkin bisa di next. Saya sambil ini. Ya. Teman-teman di sini ntar nanti ikut lomba, ntar nanti kan ada jurinya. Kegiatan di masa pandemi. Jadi teman-teman cari aja objek yang misalnya ada orang pakai masker, ada orang pakai face shield, kegiatan di sekolah, atau orang jalan pakai masker. Kalau bingung Pak, Kak nggak ada nih, nggak ada objek, ya udah cari papa mama di rumah, suruh pakai masker, lu jadi model. Misal papa mama masak, kasih aja masker. Atau papa mama baru baca buku, kasih aja masker. Kalau papa mama tidur ya dikasih masker ya. Harus bilang dulu ya, ntar nanti dimarahin. Nah ini mungkin next lagi. Jadi kegiatan di era pandemi, jadi simpel-simpel aja. Saya ngambil contohnya juga nggak terlalu yang susah-susah, tapi yang penting foto ini bisa bercerita. Mungkin PowerPoint-nya bisa ditampilin lagi. Jadi misal nih teman-teman lihat di warung, ada di warung nih ada ibu-ibu jual pecel, pakai masker, difoto Tuh. Atau mungkin ada di taman bermain, ada anak-anak baru main jungkat-jungkit, mereka pakai masker, foto itu juga bisa cerita. Misal nih, kalau nggak ada, model, teman-teman cari masker, kasihkan ke orangnya, dipakai aja ya. Nah, ini ada yang bocor. Poin terakhir. Slide 26. Atau kegiatan cuci tangan. Nah, sekarang itu kan banyak ya cuci tangan di wastafel, pakai hand sanitizer. Ya. Ini ada yang bocor. Mungkin itu bisa nge-mute. Ya, ini ada foto. Ya, ini baru cuci tangan, pakai hand sanitizer, atau social distancing, kasih jarak ini, suruh baris. Nah, di situ teman-teman bisa explore lebih banyak. Ntar nanti kalau ada pertanyaan atau bingung, bisa tanya Bu Guru. Atau kalau mau tanya kakak juga nggak apa-apa, nanti Bu Guru akan kasih nomor kakak. Kakak akan bantu kasih panduan gimana sih cara menangin lomba. Enaknya gimana nih Kak? Nih, saya punya ini di rumah adanya cuman ini. Ya, ntar nanti kakak bisa bantu. Atau mungkin teman-teman bisa browsing. Nah, handphone teman-teman tuh sebenarnya canggih banget. Di sini segala ilmu pengetahuan tuh ada di handphone. Teman-teman bisa klik, cari. Oh, kegiatan era pandemi. Dilihat. Oh, ada gambar nih bagus. Ini coba deh. Papa sama mama saya jadiin model. Pakai masker, pakai face shield, pakai ini. Terus teman-teman foto. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga sharing hari ini bisa teman-teman bisa mendapat banyak pengetahuan, ilmu, dan bisa diterapkan di sekolah. Itu aja. Sekian. Saya kembaliin ke MC. Baik, terima kasih Kak Teguh untuk pembelajarannya pada hari ini. Kalau motivasi dan usaha Kak Teguh sehingga bisa sampai seperti ini, bisa menjadi owner tuh apa sih Kak? Supaya bisa dibagikan dan menjadi motivasi untuk adik-adik yang ada di sini. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau di dunia bisnis untuk fotografi, intinya sih cuma satu, kita mau belajar. Belajar dalam arti setiap ada sesuatu yang baru kita mau belajar.
Dan kita mau upgrade diri kita. Nggak sekedar cuman, ya sudah aku jagonya begini kok, aku jagonya cuman motret makanan, aku nggak mau motret yang lain. Ya nggak bisa. Teman-teman caranya ya kita asah ilmu kita kita asah ilmu kita setiap hari. Supaya apa? Nanti waktu teman-teman ketemu masalah yang berbeda, teman-teman itu nggak grogi, nggak kaget, nggak bingung. Aduh ini gimana ya? Kok cahayanya nggak terang ya? Gimana ya? Nah itu supaya teman-teman nggak panik. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus asah ilmu kita, sering berlatih. Dan yang kedua kita harus berbagi. Kenapa? Kalau misal ada teman-teman yang belum bisa, teman-teman ajarin mereka. Ini kita punya teman kelas, teman sekolah. Aku nggak bisa pakainya ini handphone. Ya udah, kita ajarin. Ini loh caranya pakainya begini, begini, begini. Dari situ tuh teman-teman akan belajar gini. Teman-teman di sini belajar itu bayar atau gratis? Gratis kan? Teman-teman dapat ilmu tuh gratis. Teman-teman harus bisa berbagi ke orang lain juga gratis juga. Karena kenapa? Dengan kita berbagi, dengan kita sharing, Tuhan akan tambahkan yang lebih besar lagi. Begitu teman-teman. Poinnya cuma dua. Yang pertama sering berlatih. Yang kedua berbagi. Berbagi ilmu. Ntar nanti Tuhan akan tambahkan ilmu yang lebih tinggi lagi buat teman-teman. Oke? Ada lagi? Saya kembalikan ke MC. Mungkin sudah. Terima kasih Kak Teguh. Yang kedua ada Ibu Ivana Cahya. Ia adalah alumni SMP Kebon Dalem pada tahun 1994. Sekarang berada di Surabaya dan memulai usaha bakery Valentine Bakehouse dari tahun 2010 hingga sekarang. Kepada Ibu Ivana Cahya, kami persilahkan. Halo adik-adik semua, salam jumpa ya, semoga sehat semua hari ini. Hari ini kakak, perkenalkan nama saya Ivana, saya berdomisili di Surabaya. Hari ini saya mau membagikan, sharing aja lah ya, tentang gimana cara bikin kue. Tapi sebelumnya saya mau bilang, kalau adik-adik itu semuanya punya bakat potensi yang terpendam di dalam diri tiap kita ya. Jadi potensinya itu bisa kita gali. Misalkan misalkan adik-adik suka menggambar atau suka menulis, itu nanti bisa menjadi seperti kayak desainer atau penulis. Kalau misalkan suka tadi foto, bisa jadi fotografi. Ya, hari ini kakak akan membagikan ilmu, mau menggali potensi adik-adik semua dan kita semua ya dalam bidang cooking ya, cooking class gitu. Jadi kalau suka masak atau bikin kue, nah hari ini kakak akan mengajarkan ya ilmu sharing tentang bikin brownies kukus. Nah, adik-adik kita mulai sekarang ya. Pertama, bahan yang disediakan ini ada dark coklat, terus ada kuning telur 4 butir, mentega, gula pasir, coklat bubuk, dan ini tepung terigu. Tepung terigunya itu pakai yang segitiga biru. Terus ini ada emulsifier, terus ini kita pakai susu kental manis, terus kita pakai vanila cair. Yang pertama kita panaskan dulu air untuk steam coklat ya, coklat tadi dengan mentega. Kita pakai tempat yang bisa tahan panas ya adik-adik, jadi nggak pecah nanti.
sambil menunggu airnya panas, ini kan kakak tadi udah panaskan sedikit, jadi tinggal gampang. Sambil menunggu kita masukkan bahan yang kering. Nah, kita kocok dulu yang pakai gula. Terus telur. Ini kita masukkan emulsifiernya dulu ya. Emulsifier itu bisa pakai SP atau TBM. Terus vanila secukupnya aja ya, kira-kira 1 sendok teh. Sambil menunggu ini cair, kita tumpangkan dulu. Maaf Kak Ivana, sedikit menyela. Ini ada beberapa teman-teman yang ada di sekolah juga mengikuti dalam pembuatan brownies hari ini. Minta tolong untuk sedikit pelan-pelan, dan ini ya banyak teman-teman seru-seru pada mengikuti dalam membuat. Maaf, suaranya nggak dengar tadi, kecil. Mohon maaf Kak, ini ada beberapa teman-teman yang ada di sekolah juga mengikuti dalam pembuatan brownies pada hari ini, agar teman-teman yang di rumah bisa tahu dan bisa coba dalam pembuatan hari ini. Oh, saya jelaskan via ini, layar ini. Iya, boleh sambil dijelaskan, karena diikuti oleh beberapa teman-teman yang ada di sekolah. Pertama itu kita lelehkan dark coklat sama mentega. Kita panaskan dulu air di dalam panci ya. Karena ini sistem melelehkannya itu dengan cara steam. Kalau airnya sudah mendidih, kita matikan kompornya, kita pakai uapnya aja. Jadi hasilnya itu coklatnya bagus. Pak, mau tanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Sampai meleleh ya, sampai tercampur juga. Sambil menunggu ini coklatnya meleleh tercampur dengan mentega, kita kocok telur sampai mengental ya. Sambil menunggu ini kental, kita panaskan kukusan dulu ya, agar benar-benar panas, jadi hasilnya bagus. Kira-kira sudah seperti ini. Kita masukkan tepung dan bubuk coklat, kita aduk dulu. Sedikit-sedikit. Ini mentega sama dark coklatnya udah meleleh, kita campurkan dulu. Tepungnya kapan? Memasukkan tepungnya. Ya. Memasukkan tepungnya kapan? Memasukkan tepungnya kalau sudah adonannya itu kental berjejak itu loh. Ya sudah Iya, dicampur dulu. Seperti ini. Seperti kakak ini loh. Ini kan tadi adonannya udah kental. Terus habis itu kakak masukkan tepung, terus sama bubuknya. Terus diaduk. Ini masih cair. Habis itu ini kita
kita masukkan dark coklat sama menteganya ini. Kita campur. Oh, kalau enggak sih, saya layar penuh ya. Kita aduk sebentar aja, terus kita Ini kasih Omi. aduk dengan Kalau memasukkan bubuk coklatnya kapan? apa? Memasukkan bubuk coklat. Bubuk coklat itu bersama dengan tepung terigu tadi. Jadi tepung terigu sama yang coklat bubuknya itu kita campur dulu, diaduk rata, biar rata kan. Habis itu baru dimasukkan ke dalam adonan tadi. Sambil memanaskan kukusan ya adik-adik yang praktek. Jadi ini adonan siap, kukusannya udah panas. Untuk yang kita siapkan tempat, kita ambil pakai sendok makan, kira-kira 6 sendok makan untuk lapisan yang kedua. Kita sisihkan dulu. Kita campurkan dengan susu kental manis. 1 saset semua ya. Setelah itu kita aduk. Ini kukusan sudah beruap banyak seperti ini siap untuk dipakai. Tahap yang pertama kita masukkan adonan untuk yang pertama ya, lapisan pertama. Sebelumnya loyangnya dioles dengan mentega, terus kita kasih kertas roti ini. Terus kita poles lagi dengan mentega lagi biar nggak lengket. Untuk lapisan yang pertama kita kira-kira ya, jadi biar nggak terlalu banyak juga nanti pas jatuhnya nanti. Iya. Nah, sudah seperti ini kita masukkan ke dalam kukusan. Coklat tadi. Coklat ibu. Apa? Oh, halo. Kuahnya banyak seperti ini ya, biar hasilnya bagus. Kita kukus kira-kira 10 menit. Halo Kak. Ya. Untuk coklat bubuknya kapan dituangkan ya Kak? Kokobalnya. Coklat bubuknya dicampur sama tepung yang tadi, yang putih segitiga itu. Jadi dicampur dulu tepung yang putih itu, campur dulu, aduk rata dengan bubuk coklatnya itu. Habis itu baru masuk ke adonan yang tadi sudah mengental itu. Terima kasih Kak. Ya. Kak Ivana mau tanya. Ya. Halo. Ya. 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 Mau tanya apa? Sudah. Bisa jadi mau tanya? Tanya. Kak Ivana mau tanya. Ya. Sudah. Udah kalau udah dimasukin air. Ukurannya tapi sudah kental belum? Sudah kok kan ini sudah. Catnya gitu. Sudah. Jadi tanya. Sambil duduk pakai itu, sambil duduk pakai itu. Lah, anunya tepungnya sudah dimasukkan belum? Ini dimasukkan dulu ini. Dimasukkan dulu. Sebetulnya kan Cara-caranya berbeda. kan sudah saya bilang ceklah dulu baru tepung. Dan di sini Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan. Sini. Halo, kan kemarin sudah saya beritahu langkah-langkahnya. Kamu lihat langkah-langkahnya, baca sesuai dengan langkah-langkahnya Mas ya. Lihat langkah-langkahnya.
sambil menunggu ini kukusan 10 menit, saya akan memberitahukan kalau ini brownies kukusnya itu bisa dipakai untuk tart atau untuk hantaran itu bisa. Jadi kita bisa hias sesuai kita mau hias seperti apa. Nanti ini saya sudah sediakan yang sudah jadi, ini nanti bisa dilanjut ya untuk mempersingkat. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya bisa nanti saya jawab. Ini sambil menunggu saya kasih lihat yang saya sudah jadi. Nah, ini saya sudah siapkan yang sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Kita bisa siapkan untuk bahan-bahannya untuk dihias. Bentar ya, saya bereskan dulu mejanya. Nah, ini kalau mau menghias bisa sediakan cherry yang umum aja yang bisa itu. Terus ada cokobol, ada parutan, sama kita hari ini mau pakainya tabur keju dihiasin dengan cherry. Pertama kita olesi atasnya ini dengan buttercream ya. Buttercreamnya itu kita bisa beli jadi atau kita bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu bisa juga pakai mentega putih atau mentega yang kuning itu. Terus lalu kita kocok, campur dengan susu kental manis. Susu kental manisnya kira-kira aja ya. Maksudnya kalau saya sih 1:1. Terus dikasih kayak vanila cair lagi juga. Terus kita kocok sampai agak mencair gitu, enggak kaku lagi. Nah itu nanti jadi seperti ini buttercreamnya. Dikasih gula sedikit ya, gula kira-kira kurang lebih 25 gram kalau gulanya. Pakainya gula halus. Kalau saya ini udah kemarin itu saya beli buttercream yang sudah jadi, yang siap pakai. Ngolesnya nggak usah terlalu banyak aja, yang atas aja. Jadi biar browniesnya kerasa. Ini kita parut keju. Pakai keju cheddar ya. Yang di sekolah ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? Kita bisa ratakan kejunya. Bisa keju, kalau mau ditabur coklat, dark coklat juga bisa. Kita serut juga pakai ini. Pakai parutan ini tadi, dark coklatnya tuh kita parut gitu bisa juga. Nanti jadinya seperti kayak black forest gitu. Bisa jadi kayak black forest. Nah.
Sudah jadi seperti ini, kita siapkan piping bag. Ujungnya ini kita kasih squid ini. Squidnya squid berbentuk bunga ya. Belum dihias, kita bersihkan dulu. Biar rapi. Nah, sekarang kita siap untuk menghias. Bisa di ujung-ujung. Nah, seperti ini bisa. Kalau mau misalkan ujung-ujung, terus tengah-tengahnya sini juga bisa kita hias. Kita hias pakai cherry. Tengahnya mau pakai cokobol boleh, atau mau pakai cacahnya juga boleh. Ini cacahnya kasih ke sini. Buat pemanis aja. Nah, ini kakak udah siapin, kita bisa pakai topping seperti ini buat hiasan. Nah, ini bisa. Biasanya ini juga misalkan kalau di toko bahan kue nggak ada yang jual, kita bisa print sendiri. Jadi kalian tuh bisa browsing di internet gambar apa yang ingin dipakai, terus habis itu kita cetak, terus kita potong, kita kasih tusuk gigi, nah kita bisa pakai. Ya, ini browniesnya udah jadi. Ini browniesnya udah jadi, siap dihidangkan. Bisa buat untuk hantaran atau ulang tahun. Nah, ini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ivana, dari saya Suster Nur. Ya. Ya, ini kan adik-adik ini asik sekali. Di sekolah ada tiga kelompok, Kak. Jadi rupanya sangat berminat untuk membuat kue. Jadi
Maaf suster, sebentar, suaranya kurang jelas suster, sebentar. Oh, suaranya kurang jelas. Yang lain, sebentar. Halo? Ya, suster, ya. Ini di sekolah itu adik-adik itu keseruan, ada 3 kelompok untuk ngikutin Kak Ivana. Jadi memang mereka ya, suster. Nggak kedengaran ya? Bentar, saya nih soalnya pakai 2 kamera soalnya suster. Ya, suster, gimana suster? Maaf. Halo, apakah ya. sudah? Ya. Ya. Jadi adik-adik di sekolah ini mengikuti mereka praktek untuk membuat kue mengikuti Kak Ivana. Ini ngomong-ngomong nih kakak nih, kok bisa dulu itu sampai kemudian senang atau memang punya kemampuan khusus Kak dulu? Suka nyoba-nyoba atau gimana gitu loh Kak? Ya pertamanya itu dari hobi suster. Pertamanya hobi, terus karena juga nenek saya itu dulu juga di Semarang itu buka kursus kue, dan di Semarang juga ada nama sebenarnya waktu dulu ya, waktu zamannya nenek saya. Terus ya mungkin turun temurun ya suster, jadi dari mama saya, kebetulan dari kami berempat bersaudara, saya yang suka. Jadi dari pertama kali juga sama sekali saya tidak bisa bikin. Jadi karena suka, hobi, dan mau terus belajar, jadi saya tuh belajar sendiri, otodidak. Jadi saya kan di Surabaya, terus mama saya di Semarang, jadi saya belajar sendiri. Kalau nggak bisa, saya nanti ini gimana gitu. Jadi cuma melalui telepon. Jadi ya pasti pertama kali saya ada gagal, pasti ya bantet, nggak ngembang kayak gitu. Tapi nggak bisa bagus gitu, saya tambah penasaran. Jadi saya belajar terus. Ya. Terus habis itu saya nyoba kasihkan ke teman, ada teman ulang tahun, terus saya bikin, saya kasih, mereka suka, cocok, terus dia kenapa kok enggak kamu terima buka aja gitu loh. Terus ya udah, saya pertama kali ya belajar pelan-pelan dulu ya, maksudnya habis itu nanti tambah lama tambah bisa banyak gitu. Jadi mulai dari hobi, dan memang terus digali ya, nggak belajar, misalkan gagal, dari gagal itu saya belajar lagi, karena dengan gagal itu kayak memberikan kita motivasi untuk lebih berhasil lagi gitu. Oh iya, ya terima kasih Kak. Itu tadi yang MC itu Kak siapa? Ane sama Kak Langit itu sedang keliling-keliling ke tempatnya teman-teman mungkin. Apakah Langit sudah bisa dengan teman-teman untuk disambungkan ke Kak Ivana? Langit? Halo, Langit dan Ana? Langit dan Ana? Bentar, Kak Ivana. Mungkin Kak Ivana cek itu, berapa menit sih Kak itu bungkusnya Kak? Ini yang lapisan pertama itu tadi 10 menit ya? 10 menit. Oke. Lalu? Kita masukkan adonan yang kedua. Oh, yang kedua berarti lapisan kedua sama 10 menit lagi gitu? Ya, yang adonan kedua itu 10 menit. Nanti setelah 10 menit, kita buka lagi, kita masukkan adonan yang terakhir, kira-kira 20 menit. Jadi biar matang ratanya. Ya.
Baik, itu gimana Kak Ana sama Kak Langit itu? Apakah teman-teman sudah oke atau belum? Atau ada yang mau bertanya pada Kak Ivana? Kalau tadi itu kita lihat dari beberapa, ada 3 kelompok, mereka di situ kesalahannya mereka mungkin mereka itu ada yang caranya yang pertama tepung yang terlebih dahulu, baru dicampur dengan coklat, atau coklat dulu baru dicampur dengan tepung. Soalnya tadi ada yang coklatnya itu dicampur dengan adonannya itu, ada juga yang tepung dulu yang dicampur dengan adonan, begitu. Itu sebenarnya yang benar gimana? Sebetulnya kan itu kalau saya kan sudah itu ada, mungkin bisa dilihatkan screen-nya resepnya tadi ya. Saya kan ada kirim itu. Nah itu sudah saya kasih langkah-langkahnya. Jadi sebetulnya tepungnya dulu sama coklat bubuknya kita campur rata. Habis itu baru terakhir mentega sama coklat cairnya itu. Karena stepnya memang bahan cair itu terakhir. Seperti itu, kecuali kalau kita mau pakai pasta coklat ya. Pasta coklat itu bisa dipakai bersamaan dengan yang tadi, vanila cair tadi itu. Jadi tadi gula, terus telur, terus emulsifier, habis itu vanila cair, nah baru pakai coklat pasta. Kalau bikin brownies ini bisa pakai coklat pasta. Kalau nggak suka juga nggak pakai, nggak apa-apa. Kalau misalkan kepingin pakai ram atau ram bakar itu bisa ditambahkan biar jadi semakin harum. Ya kalau mau dijual atau mau dipasarkan kan kalau misalkan yang beragama Muslim itu kan nggak semuanya boleh, hampir semua lah ya. Kalau saya bilang mungkin nggak boleh alkohol ya. Jadi itu di toko bahan kue itu ada juga yang jual itu alkohol atau ram zero. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau nggak pakai itu pakai vanila pun bisa gitu loh. Jadi biar harum gitu browniesnya. Ya itu. Ada lagi yang ditanyakan. Oh, terima kasih. Ini untuk teman-teman yang mau bertanya, yang mau masak hari ini. Kalau mau bertanya, silakan. Sebut aja. Kelompok yang pertama boleh bertanya apa kesulitan di dalam kelompok pada saat memasak brownies tadi. Kelompoknya Mita boleh bertanya sesuatu jika ada kesulitan. Kalau tidak ada kelompoknya browniesnya nggak dikasih baking soda nggak apa-apa kan ya? Oh itu. Gimana diulangi? Apa? Kak Ivana, saya mau tanya, ini kalau misalkan browniesnya tadi nggak dikasih baking soda, soalnya udah terlanjur dikukus. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih baking powder. Terima kasih. Ya, ngocoknya pokoknya mengembang, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi kelompoknya Lena. Kalau mau melihat, ini kan tadi sudah saya 10 menit ini yang browniesnya, yang lapisan pertama. Saya tuang yang kedua.
Sambil menunggu yang buat adik-adik di sekolah ya, bisa lihat adik-adik. Ini untuk lapisan yang kedua. Kita kukus lagi selama 10 menit. Sampai menunggu teman-teman yang lain, bisa kalau ada yang mau ditanyakan apa, atau mau ngobrol seputar cooking atau yang lainnya, pokoknya bisa cooking. Saya juga di sini masih terus belajar sih. Jadi ya. Ivana? Ya. Mau tanya itu tadi kelompok saya itu lupa masukin kokoa pas ngaduknya. Itu nggak apa-apa? Kalau nggak masukin kokoa nanti nggak coklat sih. Iya. Tapi nggak akan ada konflik yang bakal bikin adonannya jadi apa-apa gitu kan? Selain warna. Coklat ya, tapi kan ada coklatnya, maaf. Tadi udah dikukus ya lapisan pertama? Udah. Oh, sudah dikukus. Tapi pakai tepung kan ya? Pakai. Oh ya udah, ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya. Adonannya mengembang ya, Dek, tadi? Iya, mengembang. Oh ya udah. Bisa tolong lihatkan adonannya seperti apa? Iya, iya, sudah. Terima kasih. Kita tunggu 10 menit ya. Habis 10 menit nanti kita tuang adonan yang terakhir, yang ketiga. Kak Ivana. Ya. Ya, jadi macam-macam ya situasinya. Ada yang lupa tadi SP-nya, ada yang lupa kokonya, gitu ya. Jadinya. Namanya juga belajar. Ya, tapi mereka luar biasa. Kalau di rumah selama pandemi, rupanya memang mereka ini membuat kue-kue kesukaan mereka untuk cemilan atau mau untuk sambil belajar kali ya. Maka itu selama pandemi ya pertumbuhan anaknya cepat sekali ya. Gimana menurut Ana? Menurut Ana sama Lintang itu hal yang paling asik selama pandemi PJJ itu apa coba? Selain masak pasti ada lagi, tapi masak lalu membuat cemilan sendiri juga biasa dilakukan ya, Ana ya? Iya, sister. Kamu bisa bercerita tuh, pernah mencoba buat apa begitu ya, nanti jadi Kak Ivana mungkin, oh ternyata adik-adik mungkin bisa mencoba yang ini nih,
yang ala-ala remaja, tetapi tidak membuat ini ya Kak ya, tidak membuat tambah tambah mungkin beban kolesterol atau apa gitu loh Kak. Kalau makannya berlebihan pasti ada efeknya ya, Suster. Tapi kalau makannya secukupnya nggak apa-apa. Ya semua makanan kalau berlebih pasti bahaya, Suster. Bisa kolesterol. Anak-anak juga bisa Gitu ya. Kalau seperti brownies itu kan itu tadi ada telurnya, ada menteganya, lalu coklatnya gitu ya. Lalu belum lagi toppingnya ya Kak ya. Ada kejunya dan sebagainya itu ya. Ya, ini Pasti makanya asik gitu ya. Suster, bikinnya yang kecil aja. Jangan yang besar-besar. Ya. Kalau besar nanti mungkin bisa sharing sama tetangga atau teman yang lain, Suster. Kalian buat promosi. Iya, iya. Tadi bagus ya Kak Ivana nyoba. Kalau ada temen dibagi, lalu ada teman ulang tahun dibuatin gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong nih, eh, yang masak memang sibuk sekali tuh Kak. Mereka sibuk sekali nih. Kelompoknya Tias nih keseruan banget nih. Iya. Kelompoknya Tias. Nah mungkin Kak Ana sama Kak Langit bisa nyampaikan ke Kak Ivana tuh siapa aja yang masak itu ya. Ada 3 kelompok tuh siapa aja namanya, jadi Kak Ivananya tahu gitu. Ini mungkin Langit mau keliling untuk memperkenalkan kelompok-kelompoknya. Ya, baik. Ya, ditunggu aja Kak, biar kenal sama adik-adiknya ya. Oh, berapa ini? Anggotanya ada? 4. Ya, ketua, ini ketuanya siapa? Nah, silakan memperkenalkan kelompok ini. Jadi namanya siapa ini? Ini sambil menunggu yang di sekolahan, saya aduk yang untuk adonan yang terakhir ya, yang ketiga. Saya tuangkan yang ketiga. Halo, nama saya Tias. Saya dari kelompok 3. Saya ingin perkenalkan anggota saya. Ini namanya Ella. Ini namanya Gendis. Ini namanya Hadasa. Kesulitannya apa di dalam memasak? Kesulitan yang tadi waktu tadi masak ini pakai mixer itu nggak mau kental. Terima kasih. Kira-kira seperti ini, kita kukus lagi sampai Hasilnya itu bantet, nggak ngembang, kurang ngembang.
Langit masih di mute, nggak dengar suaranya. Kelompoknya Mita nggak ada dengar suara. Yang di sekolah apa udah ada yang jadi? Mungkin begitu Kak Ivana? Ya, Suster. Kak, masukin cocobarnya boleh sekarang di atasnya nggak? Masukin apa? Cocobar. Cocobarnya? Cocobarnya tadi kan dicampur sama mentega ya, biar cair. Berarti ini masak mentega lagi ya? Oh, enggak. Tadi ini stepnya udah sampai mana ya? Berarti ini nyairin mentega lagi? Enggak, kan tadi adonannya kan udah jadi satu kan, yang dimasukin terakhir coklat dark itu batang itu sama yang mentega cair kita aduk, itu kan udah jadi satu ke dalam adonan yang tadi, yang ada tepungnya sekali itu. Nah itu cuma cukup jadi satu adonan aja untuk 3 lapis. Jadi lapis pertama itu sama lapis yang ketiga, nanti itu nggak usah pakai susu kental manis. Jadi yang lapisan kedua aja itu kita ambil 6 sendok makan. Terus habis itu kita kasih campur dengan susu kental manis 1 saset itu semua. 1 saset. Terus kita aduk. Dari adonan lapisan yang pertama itu kita kukus 10 menit. Habis 10 menit kita buka, langsung kita tuang di atasnya kukusan lapisan kedua. Lapisan kedua nanti kita kukus lagi 10 menit. Kita buka lagi, nggak usah dikeluarin ya dari kukusannya loyangnya itu, kita tuang adonan yang ketiga. Nah, nanti dari semuanya itu yang adonan ketiga kita kukus kurang lebih 20 menit. Oh iya, terima kasih infonya. Sampai adonan keberapa? 3. Adonan sudah sampai 3? Iya. Yang kedua tadi udah dicampur sama susu kental manis? Iya, sudah. Oh ya udah. Ditunggu aja berarti kita tunggu 20 menit selesai. Habis oh iya. Siap dihidangkan. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira. Kalau nggak ada, terima kasih Bu Ivana untuk pembelajarannya tentang masak-memasak. Mungkin motivasi dan usaha Ibu Ivana sehingga bisa membuka usaha sendiri itu gimana, Bu? Supaya bisa menjadi pembelajaran untuk adik-adik di sini. Ya, kalau motivasi saya sih dari kegagalan itu bisa membangkitkan kita untuk menjadi lebih baik. Jangan takut untuk gagal, karena setiap yang dari kegagalan itu suatu pelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi baik, jangan lupa kita berbagi dengan sesama. Misalkan ada yang mau tanya apa,
dengan kita tentang cara bikin kue atau apa, nah kita sharing. Terus jangan sungkan untuk berbagi juga, membagikan apa yang telah kita bikin. Nah itu aja. Jadi terus belajar dan belajar. Saya pun juga terus belajar. Itu aja sih motivasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Teguh dan Ibu Ivana. Selanjutnya ada sambutan dari Suster Maria Dwi Nurwaningsi PI, SPD selaku Kepala Sekolah SMP Kebondalem. Kepada Suster Nur kami persilahkan. Ya. Selamat siang semuanya. Untuk Kak Teguh, mungkin Kak Teguh sudah meninggalkan ruang Jimit ini, tapi nanti kita akan sampaikan. Terima kasih untuk berbagi ilmu ya. Tadi pesan Kak Teguh sangat luar biasa ya. Jadi untuk kita berkembang itu salah satunya juga kalau kita mempunyai itu kita juga berbagi. Kalau kita mendapatkan ilmu dari teman, dari kakak seperti tadi secara cuma-cuma gitu ya, kita juga menggunakan lalu mempraktekkan dan jangan lupa untuk berbagi gitu ya untuk anak-anak semuanya. Kemudian ya Kak Ivana tadi juga berbagi bagaimana dari hobi dicoba, gagal, dipraktekkan, dibuat, lalu juga dibagikan ke teman-teman maupun orang lain. Nah dari situ ternyata belajar untuk mengasah potensi yang dianugerahkan. Nah saya kira ini menjadi pesan yang sangat luar biasa untuk adik-adik di SMP Kebondalem, terutama di masa pandemi ini yang sungguh luar biasa. Di masa pandemi tentu tidak membatasi aktivitas pengembangan diri ya. Ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Ya, bisa bertemu secara virtual, bisa berkonsultasi secara virtual, bisa bertanya dengan Bapak Ibu guru atau kakak atau juga lewat YouTube. Jadi potensi-potensi dalam diri anak-anak itu juga terus untuk berkembang. Ya, jadi maka Kak Ivana dan Kak Teguh, nanti kita pasti akan melanjutkan lagi gladi potensi berikutnya. Ya, kali ini kami mendapatkan hadiah dari Kak Teguh dan Kak Ivana itu untuk belajar fotografi dan membuat kue. Nanti Kak Ivana juga bisa berbagi lagi untuk hal yang lainnya. Nah, inilah yang kami maksudkan, sebagaimana tadi disebutkan, memang agar potensi adik-adik kita ini, anak-anak di SMP Kebondalem, juga sungguh optimal ya. Selain potensi akademik, nanti untuk life skill, anak-anak semakin mandiri, bisa untuk mengelola atau bisa untuk kemudian mengembangkan usaha dari kecil-kecil, mulai dari hal-hal yang kecil begitu. Nah, terima kasih juga pada anak-anak yang semangat dan antusias untuk mengikuti. Harapannya yang di rumah nih pasti diam-diam juga praktek nikah ya, baik praktek foto, memfoto, membuat fotografi maupun juga untuk mempraktekkan kuenya atau masakan yang lain. Nah, pasti seru sekali nih bersama dengan orang tua di rumah ya. Saya dengar juga ini suster-suster ada yang mau ikut nih buat kue, ngikutin bersama anak-anak dan Kak Ivana. Untuk Ibu Lucia, Pak Agus, Bu Astri, lalu Pak Erik dan Miss Tere yang hadir ikut mendampingi anak-anak, juga Bapak Ibu guru yang mensupport anak-anak untuk mengikuti acara ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita usahakan untuk gladi potensi anak-anak ini berkembang. Juga untuk adik-adik SD yang ikut bergabung, terima kasih. Ya, kita akan bertemu juga nanti di jenjang SMP. Tuhan memberkati. Salam untuk keluarga Kak Ivana dan juga Kak Teguh. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Anne dan Langit. Selamat siang. Baik, terima kasih Suster Nur. Sudah sampai kita di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Elizabeth Wisel Aina Adewina. Kepada Mita kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Suster, Bapak Ibu guru,
dan para hadirin sekalian, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ini kegiatan gladi potensi telah selesai kami laksanakan. Kiranya ilmu dan pengalaman yang telah kami dapatkan bisa kami terapkan dan berguna bagi kami dan sesama. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami ya Bapak. Berkatilah dan lindungilah kami selalu. Doa Allah penyelenggara. Allah tidak dapat salah dalam penyelenggaraannya. Berilah agar kami percaya akan bimbingan-Mu dan berilah agar kami menerima apa yang Engkau berikan serta mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Pastor Edward Michaelis, doakanlah kami. Dan Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara gladi potensi ini yang diadakan oleh SMP Kebon Dalem dari pagi hingga pada siang hari ini. Kami sebagai MC mengucapkan maaf bila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kak Ivana.